Wa su'ila, nanti yang su'ila nanti. Ini dulu. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza dhahaba rubul laili qama faqala ya ayuhan nas udhkurullaha udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'atil maut bima fih ja'al maut bima fih qala Ubay bin Ka'ab faqultu ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati qala ma syi'ta qala qultu ar-rubu' qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak qala faqultu fa thuluthain qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak فقلت أنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه أحمد والترمذي والحاكم والصححه قال الترمذي حديث حسن صحيح. Dah, ini kalau diterjemahkan semuanya nanti selesai jam 11. Singkatnya ya, singkatnya langsung ke poin. Ubay bin Ka'ab berkata, ini hadits sering kita dengar. Ini ucapannya sahabat menjelaskan perjumpaannya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tiap malam Nabi SAW itu memanggil sahabatnya setelah berlalu seperempat awal malam. Rasulullah buat pengumuman tuh, ya dengan suara keras Rasul bersabda, ya ayuhan nas udhkurullah udhkurullah, hei umat manusia, ayo ingat Allah, ayo berzikir pada Allah. Tiap malam tuh Nabi SAW seperti itu. Nah sahabat ini karena disuruh zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah, diantaranya Ubay bin Ka'ab ngadep Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni ukthiru salata. Ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sholat. Sholat dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ini ukthiru salah. As-sholah dalam hadis ini artinya bukan sholawat, bukan sholat. Dalam hadis ini yang pertama artinya doa. Ya Rasulullah, saya ini orang yang hobinya doa. Nanya. Nah, sahabat ngaku, ya Rasulullah, ini ukthur shalah, aku banyak berdoa. Nah, enaknya karena tadi kan suruh zikir. Nah, zikir itu macam-macam. Sholawat itu zikir, tahlil zikir, istighfar zikir, tasbih zikir. Sahabat nanya ini, sholawat saya ini berapa persen dari waktu saya untuk doa, yang buat sholawat berapa persen? Nanya sama gurunya ya. Saya perbanyak tahlil, tasbih, istighfar atau sholawat yang banyak? Nabi Muhammad SAW itu karena sholawat ini urusannya untuk dirinya, langsung untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau tahlil untuk Allah Ta'ala, istighfar untuk orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasbih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholawat meskipun itu Allahumma, tapi ini kan Allah mengkhususkannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi ditakoni, lah kalau untuk kamu berapa ya Rasulullah? Kan yo ora enak to jawab. Akhlaknya Kanjeng Nabi masa kabeh. Enggak begitu. Seperti kalau misalnya ada orang dum-dum dulu. Habib, saya ini kan lagi ada uang 200 miliar, mau saya sedekahkan. Ini ada yang untuk Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan. Lah enaknya yang untuk Habib berapa persen ya? Masa aku jawab kabeh, kurang ajar tuh ya, geragas, terampok kelihatan nanti saya begitu. Mesti saya jawabannya terserah kamu, atur sendiri. Betul begitu kan? Nah, tapi untuk urusan sholawat ini, yang sholawat itu jelas muji-muji Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jelas dikhususkan untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul nggak pakai bekewo, nggak pakai sungkan, nggak enak hati, nggak sungkan. Memang awalnya Rasul ngomong masyita, maksudnya apa? Biar tidak membebani umatnya. Kalau Rasul bilang kabeh, bisa terbebani itu. Kalau tidak dijalankan semuanya, dia berdosa itu. Dia berdosa. Maka Rasul mengatakan masyita, bukan karena sungkan, tapi tidak mau membebani umatnya. Terserah Anda. Maka sahabat menjawab, bagaimana kalau 25% waktu doa saya gunakan untuk sholawat? Ar-rubu' 25%. Nabi menjawab, masyita, sakarepmu. Tapi, nah ini loh menariknya di sini. Ini kan urusannya untuk Nabi Muhammad SAW ya. Untuk Rasulullah, Rasul nggak pekewo. Kenapa? Karena kalau umatnya semakin banyak sholawat, itu bukan untuk Rasulullah, untuk yang baca sholawat. Rasul tahu semakin banyak semakin bagus.
Meskipun yang dikorbankan tahlil, yang dikorbankan istighfar, yang dikorbankan tasbih, dia akan tinggalkan tasbihnya, doanya, istighfarnya, baca sholawat. Ketika sahabat baca sholawat, 1/4 doanya, minta mobil, minta rumah, minta surga, minta, ditinggalkan semua, diambil 1/4, 20%, sisanya buat doa. Apa kata Nabi? Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Ingat loh, khairun lak, lebih bagus buat kamu. Nah kalau begitu, gimana kalau 2/3-nya ya Rasulullah? Gimana kalau setengahnya ya Rasulullah? 50%. Terserah kamu, kalau kamu tambah lebih bagus. Gimana kalau 75% ya Rasulullah? Ngenyang nih sahabat. Loh karena ahli wirid ya, sorry mas, kita ini belum ahlinya. Ahli wirid tuh kalau ninggalkan wiridnya berat. Yang biasa baca istighfar 1000 kali sudah puluhan tahun, suruh ganti itu abot, seperti kecanduan. Ya seperti kecanduan. Ya Rasulullah, gimana kalau 75% saya gunakan untuk sholawat? Rasul yang ngomong, masyita, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah lebih bagus buat kamu loh ya, bukan buat saya. Fawa khairun lak. Nah sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, tambah lebih bagus, ya mestinya nyari yang lebih bagus. Sudah 75%, padahal naiknya tadi kan 25%, 25%. Maka sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, wes lah, kabeh tangguh sholawat. Semua waktu saya gunakan untuk sholawat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kenapa sengaja saya baca ini? Biar semuanya mantep. Iya. Faqala idzan yukfa hammuk wa yughfar laka dzanbuk. Idzan yukfa hammuk. Kalau itu betul kamu lakukan, idzan yukfa hammuk. Semua yang menjadi gerakan hatimu pengen sesuatu apapun itu yukfa, dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak sempat dongo. Orang yang rajin sholawat ini baru terlintas di pikirannya pengen anak, duk entuk. Ngerti-ngerti bojone meteng, dung, wah, masya Allah, ya kan, rajin, iya sudah, jangan baru nyoba 2 hari kok orang hasil ya, ahli ya, ahli dzikir, jadi ahli sholawat, idzan yukfahamuk, ini kan keren, yukfahamuk, pengen surga entuk, ngungkuli surga, di atasnya surga, pengen ketemu Allah, dapat yukfahamuk, tergantung hatinya kemana nih. Nah kalau hatinya dunia ya itu dunia tok. Makanya kita jangan hati kita cenderung dunia. Dunia itu kecil. Ya anggap saja itu hiburan-hiburan. Ya bonus-bonus kecil. Penyemangat, permen. Ya permennya dapat macam-macam di dunia itu permen. Menu pembuka, hidangan apa itu? Pembuka. Kalau di acara mantenan itu biasanya apa itu? Snack. Makanan intinya apa? Nasi kan? Kasih sop dulu. Sop manten itu ya. Sop matahari atau apa namanya. Nah ini menu pembuka yang kecil-kecil dulu. Intinya bestek mas. Ya, es krim yang enak gitu. Nah itu nanti di dunia yang kecil-kecil. Idzan yukfahamuk, yang jadi kretek hatimu ham. Sesuatu yang bergejolak di hati dan kita pengen. Yukfa, dicukupi. Artinya dicukupi apa? Gak usah ruwet, gak usah repot. Kafa yakfi kifayatan ento. Paham? Makanya saya nggak bingung, mau berapapun tuh harganya, nggak bingung. Kenapa? Boloku sing sholawat akeh. Kalau saya sedikit, takjak bareng-bareng berarti kan tanda senang sholawat. Ajak sholawat bareng-bareng. Kenapa? Apa kretek hati? Minimal yang paling kecil itu ya, 5, sekian M lunas. Itu paling kecil. Jenengan amin nggak amin kabul. Karena untuk sholawat ini nggak perlu amin sudah kok kabul. Apalagi jenengan amin nih, amin pasti kok kabul. Iya. Kok jenengan mesti mikir toh kabul tenan apa ora ya? Aduh. Halo. Wajah-wajah bahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Paham enggak ini maksudnya? Idzan yukfa hammuk, kalau begitu yang jadi kretek hatimu dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yughfar laka dzanbuk.
Yang paling menakutkan manusia itu kan dosa-dosanya toh. Kita ini yang paling bahaya kan dosa ya. Dosa-dosa kita. Nah kalau Nabi sudah bilang angger hidupmu ini solawat, yughfar laka dzanbu. Belum sempat minta ampun, yughfar laka. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hidupnya belum sempat istighfar. Saya itu kok mau istighfar nggak sempat. Kenapa? Solawat terus. Jok khawatir. Yughfar laka dzanbu. Solawatmu adalah istighfarmu, solawatmu adalah tasbihmu, solawatmu adalah tahlilmu, solawatmu adalah tauhidmu, semuanya ada di situ. Idzan yughfar laka dzanbu. Nyantai orang yang begini, dimanapun dia diampuni. Kok bisa diampuni? Karena ada hadis lain. Mau enggak tambahannya? Wani piro. Dalam hadis yang lain, ketika ditanya Rasulullah SAW tentang ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli alaihi. Ketika beliau ditanya tentang ayat tersebut, beliau menjawab hadza minal ilmil maknun. Ayat ini penjelasannya termasuk bagian pada ilmu yang tersembunyi. Loh, penjelasan ayat ini bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Artinya kalau dibongkar bahaya. Kalau dibongkar bahaya. Semua yang disembunyikan itu berharga, betul? Nah sayangnya ibu-ibu itu yang berharga nggak disembunyikan. Halo, kok nggak ada komen di atas? Kalau yang di majelis kan yang berharga disembunyikan ya. Nah tapi kan banyak orang di luar itu yang berharga nggak disembunyikan, auratnya dibuka, nggak berhijab. Yang berharga itu dirinya, dirinya enggak disembunyikan. Kalau Islam mengajarkan engkau berharga, maka engkau harus disembunyikan. Makanya di Islam ini perempuan enggak sembarangan boleh keluar, enggak sembarangan boleh keluar. Ada aturannya. Kenapa? Ini berharga. Suaminya suruh sembunyikan tuh, sembunyikan, suruh ngawal, ya, suruh bla 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 bla, banyak itu. Makanya ibu-ibu kalau disembunyikan sama suaminya, bukan suami menyembunyikan istri, bukan loh, jangan salah loh ya. Ibu-ibu kalau disembunyikan oleh suaminya dalam arti disuruh banyak di rumah, ya, kalau mau keluar agaknya enggak mudah, bukan berarti suaminya tidak tahu perasaan. Ada yang model begitu, Bu? Ini tidak ada komentar dari atas karena merasa tertohok atau memang kelaparan. Mungkin dua-duanya ya. Nah, ini ilmu maknun, bagian daripada ilmu yang tersembunyi. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya walaula annakum sa'altumuni anhu ma akhbartukum bih. Seandainya kalian tidak bertanya kepadaku tentang ini, tidak mungkin aku ceritakan. Tapi yang nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Sayyidina Hasan. Kalau enggak nanya, enggak aku ceritakan rahasia. Ini gandeng yang nanya keluarganya ya, diceritakan, dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Rahasia daripada sholawat. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Inna Allah tabaraka wa ta'ala wakkala bi malakain. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan dua malaikat super khusus. Dua malaikat super khusus ngawal saya, malaikat khusus ada dua. Fala udhkaru inda abdin muslimin yusalli alayya illa qala dhanikal malakan. Dan tidaklah ada satu hamba muslim yang bersalawat kepadaku, ada satu hamba muslim mendengar namaku disebut, ya, tidaklah aku disebut oleh seseorang, kemudian orang tadi solawat, ada yang solawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dua malaikat yang bertugas khusus tadi itu langsung malaikat itu berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu wahai manusia yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi setiap kali kita salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat khusus tadi ghafarallahu lak. Kalau yang solawat namanya Tarjo, ghafarallahu lak ya Tarjo. Masya Allah. Yang solawat namanya Poniman ya, ghafarallahu lak ya Poniman. Kalau yang salawat namanya
Agus, ghafarallahu laka Agus. Kalau yang sholawat namanya Martina, ghafarallahu laki Martina. Kalau yang sholawat namanya Novel, ghafarallahu laka Novel. Malaikat khusus tadi itu punya kemampuan mendoakan apa? Mintakan ampun untuk orang yang sholawat. Makanya orang yang sholawat ini belum sempat istighfar sudah dapat ampunan. Kenapa? Diistighfarkan malaikat. Ghafarallahu lak, ghafarallahu lak. Maka orang yang sholawat dalam sholawatnya include istighfar di dalamnya. Satu paket bro. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham betul atau paham setengah lapar? Paham ya insyaallah ya. Nah, kemudian malaikat menjawab amin. Seluruh malaikat menjawab amin. Dan Allah mengatakan amin. Artinya apa? Pasti diampuni orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan. Tapi saya tidak mau panjang-panjang bab solawat ini karena yang saya pilih-pilih tadi itu sudah cetha welo-welo ngungkuli srengenge di setengah siang bolong jam 12 siang. Lebih jelas dari sinar matahari jam 12 siang tanpa ada awan yang menutupinya. Betul tak betul? Betul tak betul? Berarti jenengan ini kalau salawat mantap diampuni atau mantap gak diampuni? Mantap diampuni. Kalau salawat mantap hajatnya kabul atau gak kabul? Mantap kabul. Kalau salawat mantap dapat rahmat atau mantap gak dapat rahmat? Mantap dapat rahmat. Kalau begitu pilih banyak salawat atau nunggu nanti kalau pas butuh? Keren. Nah, kalau pas gak butuh aja sholawat seperti itu, apalagi pas butuh. Syiar TV, berbagi inspirasi dan motivasi.